Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada setiap kami. Dan sekarang anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita memujikan Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik masih pada semangat kan? Sekarang kita mau bangkit berdiri ya, dan kita pujikan tepuk-tepukan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan.
Adik-adik, siapa yang lagi cemberut hari ini? Ayo, siapa yang lagi bersusah hati hari ini? Yuk kita sama-sama bersuka cita karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Karena dalam suka dan duka kita harus tetap tersenyum. Kita mau puji Tuhan sambil tersenyum ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yuk kita memuji Tuhan sambil tersenyum ya. Jangan ada yang cemberut ya. Yuk kita pujikan sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, di sini anak-anakmu mau mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Tolong Engkau berkati kami dari awal tengah hingga akhir, supaya firman ini bisa kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kakak mau bercerita soal anak muda yang hebat dan kuat, yaitu Simson. Nah, Simson ini orang Israel dan mempunyai orang tua bernama Manoah dan istrinya. Tapi sebelum si Simson lahir, orang tuanya punya kesulitan, yaitu bapak Manoah dan ibu Manoah ini ternyata kesulitan punya anak. Tetapi setelah sekian lama mereka bergumul dengan Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat yang mengejutkan Manoah dan istrinya. Lalu malaikat itu berkata, "Kamu akan segera mempunyai seorang putra," kata malaikat tersebut. "Kamu tidak boleh memotong rambutnya,
Hal ini akan menjadi tanda bahwa ia milik Allah, yaitu Simson itu punya Tuhan. Putramu akan membantu menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Nah, itulah yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Dan setelah itu Bapak Manoah dan Ibu Manoah ini tadi punya anak bayi. Nah, bayi tersebut baru dinamai Simson. Ketika Simson bertumbuh, Roh Tuhan memberikan kekuatan yang besar padanya. Ia menjadi seorang pria yang kuat. Pada suatu hari, Simson membunuh seekor singa dengan tangannya, tangan kosong tanpa alat apapun. Lalu ia menggunakan kekuatannya untuk berkelahi melawan musuh-musuh Allah atau orang-orang Filistin yang pada waktu itu orang Filistin menjajah Israel selama 40 tahun. Nah, sejak itu selama bertahun-tahun Simson menjadi seorang pemimpin di Israel. Nah, pada waktu ke Gaza, Simson mencintai seorang wanita bernama Delila. Nah, si musuh-musuh atau orang Filistin ini tahu bahwa si Simson menyukai si Delila. Lalu para musuh-musuh tadi membayar Delila supaya Delila mau membujuk si Simson untuk memberitahu apa rahasia kekuatannya dan bagaimana cara mengalahkannya. Nah, Delila menipu Simson sampai ke 4 kali dan si Simson berkata, rambutku tidak pernah dipotong sejak lahir dan tidak pernah terkena pisau cukur. Pada waktu itu Delila langsung memberitahu kepada orang-orang Filistin tadi yang membayar Delila. Nah, sementara si Simson tertidur, Delila memanggil seseorang untuk memotong rambutnya dan ketika terbangun kekuatannya telah lenyap. Lalu musuh atau orang Filistin tadi membawa si Simson ke sebuah penjara dan membuat si Simson buta. Nah, pada suatu hari musuh-musuh Simson ini membuat pesta yang besar yang dihadiri sampai 3.000 orang. Nah, pada waktu membuat pesta itu mereka memanggil si Simson tadi ke tempat pesta dan mengolok-ngoloknya. Pada waktu itu si Simson yang buta dan tidak bisa melihat meminta tolong kepada seorang penjaga untuk menyandarkannya kepada dua tiang supaya dia bisa berdiri di situ. Dan ketika si Simson tadi mendengar mereka mengolok-ngolok si Simson, lalu si Simson berdoa, Tuhan sekali lagi berikanlah kekuatan kepadaku. Lalu dengan kekuatan dari Tuhan, si Simson mendorong tiang-tiang yang menopang langit-langit dan bangunan tersebut roboh menimpa orang-orang jahat tersebut, lalu telah mati sampai 3.000 orang. Nah, dari situ Tuhan telah membantu Simson mengalahkan musuh untuk terakhir kalinya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?
Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya. Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Dari cerita Simson kita bisa belajar 2 hal, yaitu yang pertama, kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kekuatan kita itu sangat-sangat terbatas. Maka dari itu kita sangat perlu untuk
meminta kekuatan dari Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik tidak boleh menyepelekan kasih karunia dari Tuhan, entah itu talenta adik-adik atau bakat dari adik-adik ya. Jadi kita harus jaga talenta atau berkat dari Tuhan supaya talenta tersebut tidak hilang. Nah, sekian aja firman dari kakak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Di sini anak-anakmu sudah mendengarkan firman Engkau ya Bapak. Tolong Kau berkati supaya anak-anakmu bisa melaksanakan kesimpulan dari firman ini, yaitu tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak menyanyiakan talenta yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus dan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang waktunya kita mau lihat video adik-adik yang sudah mengirimkannya. Yuk, siapa aja yang sudah mengirimkan? Yuk kita lihat. Hingga oleh imanmu terus diam di dalam hatimu, dan kamu akan asal dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dadah. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Halo teman-teman, namaku Chelsea, senang bertemu. Apa kabar? Baiknya, baik, sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan. Saya mau nyapel ayat Efesus 3 ayat 11. Sehingga oleh imanmu di Kristus di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam hatimu, di dalam kasih. Yeay, adik-adik hebat. Terima kasih untuk video yang sudah dikirimkan. Nah, adik-adik tetap semangat ya untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Nah, tugas minggu ini adalah apa Kak? Ya, tugas minggu ini agak beda. Kita bukan menghafalkan ayat lagi, tapi kakak-kakak mau adik-adik kirim video kalau adik-adik itu lagi memuji Tuhan. Lagunya bebas, boleh gerakan, boleh nggak pakai gerakan. Yang penting adik-adik videonya itu memuji Tuhan. Nah, nanti videonya adik-adik boleh kirim ke nomor di bawah ini ya. Nah, adik-adik jangan lupa buat minggu depan kita masih ketemu lagi jam 9 pagi. Tetap di ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik harus tetap semangat. Jangan lupa buat ngikutin kita terus buat ibadah. Ya, dan adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi di gereja. Nah, sampai jumpa di minggu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati.